Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ria Rahmanida SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan juga yang saya banggakan teman-teman semua yang menonton video ini. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Data Diet Waktu, Kurva Normal, serta Uji Normalitas dan juga Homogenitas. Nah, di balik pembuatan presentasi ini saya tidak sendiri. Ada saya Muhammad Teh Darmawan dan juga rekan-rekan saya yaitu ada Dela Ardia dan juga Siva Almi Kesyepo. Langsung saja untuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada analisis data runtun waktu. Adalah suatu metode kuantitatif yang mempelajari pola pergerakan data masa lampau yang teratur. Diharapkan dari pengalaman tersebut dapat mengadakan perencanaan di masa yang akan datang. Nah, dikarenakan ini sifatnya masih kira-kira, jadi tidak sepenuhnya mesti terjadi 100%. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi seperti adanya faktor manusia, bencana alam, hama untuk panen, dan juga lain-lain. Nah, di tabel sebelah sini ada contoh data runtun waktu. Jadi terlihat ini ada data jumlah laba suatu perusahaan pada tahun 2006 berurut dari bulan Januari hingga ke Desember. Lalu untuk selanjutnya itu ada komponen komponen data runtun waktu. Nah, dari komponen itu ada 4 komponen utama yang lebih mempengaruhi. Yang pertama itu tren, variasi musim, variasi siklis, dan variasi tidak teratur. Dari keempat komponen tersebut menghasilkan sebuah persamaan yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I. Dengan keterangan Y sebagai nilai data runtun waktu, T sebagai tren sekuler, S sebagai variasi musim, C sebagai variasi siklis, dan I sebagai variasi tidak teratur. Untuk yang pertama itu ada tren sekuler. Tren sekuler itu melukiskan gerak data deret waktu selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan serba terus dari waktu ke waktu. Tren terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tren naik, tren turun, dan tren tetap. Untuk tren naik, pergerakan grafik datanya cenderung mengalami kenaikan. Dan jika ditarik lurus, maka akan menghasilkan gambar arah panah yang bergerak ke atas. Begitupun juga tren turun berkebalikan dengan tren naik. Data dari grafik akan membentuk pola yang menunjukkan penurunan dan jika ditarik garis panah akan bergerak ke bawah. Dan untuk tren tetap, data bergerak cenderung di rentang harga tertentu dan jika ditarik garis panah akan menghasilkan panah yang lurus. Untuk selanjutnya itu ada variasi musim. Gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu. Biasanya 1 tahun, kalender, atau kurang lebih 1 tahun. Faktor-faktor utama yang menyebabkan gerak ini adalah iklim dan kebiasaan. Di sini ada contoh dari grafik variasi musim. Grafik penjualan payung ini berdasarkan musim. Nah, seperti yang orang-orang awam ketahui, di bulan Oktober sampai Maret itu biasanya terkenal akan musim hujannya, dan begitupun dari Maret ke Oktober terkenal akan musim kemaraunya. Jika dilihat dari Oktober sampai Maret, penjualan payung itu mengalami kenaikan dan untuk bulan Maret sampai September itu mengalami penurunan. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada variasi siklis, gerak naik atau turun secara periodik di dalam jangka waktu panjang 5 tahun ataupun 20 tahun atau juga bisa lebih. Nah, gerak variasi siklis ini biasanya terjadi dalam kegiatan ekonomi seperti di dunia perdagangan. Di sini ada grafik variasi siklus penjualan pakaian dari 2020 hingga 2024. Terlihat dari grafik mengalami kenaikan, lalu di sini di tahun 2023 ada penurunan. Nah, dari gambar penurunan ini menggambarkan kondisi ekonomi seperti adanya masa resesi ataupun pemulihan. Untuk yang selanjutnya itu ada variasi tidak teratur. Gerak yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan, gerak ini terjadi karena faktor kebetulan. Misalnya timbul karena bencana alam, pengaruh perubahan politik, mogok kerja, dan pandemi, dan lain-lain. Yang semuanya dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dari contohnya di sini saya mengambil contoh grafik penjualan masker di tahun 2018 sampai 2023. Bisa dilihat dari di angka 2018 sampai 2019, penjualan masker hanya mengalami sedikit kenaikan. Namun begitu COVID-19 menyebar, penjualan masker mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Dan begitupun ketika COVID-19 sudah mulai mereda, penjualan masker seiring perlahan turun mengikuti kondisi yang terjadi. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada tren linear. Tren linear itu ada tren yang berbentuk garis lurus, mempunyai persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B, X. Dengan keterangan Y sama sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai intercept Y, dan B sebagai slope garis tren. Nah, dari tren linear
tren linear ini ada 4 cara untuk menghitungnya. Yang pertama ada metode bebas atau freehand method. Yang kedua ada metode setengah rata-rata atau semi average method. Dan yang ketiga ada metode rata-rata bergerak atau moving average method. Dan yang terakhir ada metode kuadrat terkecil atau least squares method. Untuk yang pertama itu ada metode bebas. Metode ini merupakan yang paling sederhana dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, cara untuk menentukan tren ini adalah data observasi dibuat grafiknya, kemudian ditarik garis lurus secara bebas melalui grafik tersebut. Metode ini menghasilkan tren yang bersifat subjektif. Bisa dilihat dari contoh, di sini ada apa data grafik yang mengalami kenaikan. Nah, dari data ini kita mengambil pandangan atau opini, kita langsung tarik garis secara sembarang berdasarkan data berdasarkan data grafik yang kita lihat tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada metode setengah rata-rata. Nah, untuk tren linear ini, cara setengah rata-rata merupakan cara yang paling mudah untuk menentukan persamaannya berdasarkan perhitungan. Nah, bisa dilihat di sini disajikan 7 buah data. Namanya setengah rata-rata, datanya ini kita bagi dua kelompok, untuk kelompok atas dan kelompok bawah. Dikarenakan datanya ini ganjil, maka karena datanya ini ganjil dan ada 7, maka saya membaginya menjadi 3 bagian atas dan 3 bagian bawah. Untuk yang data tengah tidak digunakan. Namun jika datanya genap, data tinggal langsung dibagi menjadi 2. Nah, di sini dari pembagian kelompok atas dan kelompok bawah, kita cari rata-ratanya. Untuk yang bagian nomor 1 sampai 3, rata-ratanya ada di 2,033. Dan untuk yang di bagian bawah, rata-ratanya ada di 3,3433. Dan yang sebelumnya ada 2033. Nah, dari data tersebut, bentar-bentar. Dari titik tengah di poin 2000 ini dan poin 2004 ini, selisihnya ada 4 tahun. Nah, untuk membuat grafiknya, angka data pertama yang tadi 2033, kita tarik mundur 4 tahun ke belakang sebagai dasar dari bentuk pembentukan grafik ini. Nah, dari selisih kedua rata-rata tersebut, 3.433 dikurang 2033 sama dengan 1.400. Karena selisih tersebut bernilai positif, maka ada kenaikan rata-rata tiap tahun 1.400 dibagi 4 sama dengan 350. Angka 4 ini didapat dari selisih tahun yang tadi 2004 dan juga tahun 2000 ya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak, nilai data tahunan, triwulan, bulanan, mingguan diganti dengan nilai rata-ratanya. Untuk dasar perhitungan tren ini bisa dipakai bergerak 3 tahun per triwulan, 5 tahunan per triwulan, total dari 3 tahun ini kemudian dirata-ratakan. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Disajikan tabel data mengenai jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Lombok dari tahun 1999 sampai tahun 2007. Dari data tersebut dibuat atau dihitung trennya dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 5 tahunan. Nah, dari sini ada tabelnya. Untuk karena kita menggunakan 5 tahunan, maka dari data di tabel ini kita mengambil per 5 tahun sekali. Misal di sini dari tahun 2500 ditambah 3000 tambah 2000 tambah 1000 dan tambah 2200, kita menghasilkan 2700. Di sini kita menggunakan 5 data. Dari 5 data tersebut kita totalkan, lalu dari total tersebut kita rata-ratakan, begitupun seterusnya. Jika ke bawah kita mengambil dari data yang kedua lalu mengambil 5 data ke bawah. Lalu untuk yang terakhir itu ada metode kuadrat terkecil. Cara ini ada cara yang lebih baik dan lebih umum untuk menentukan tren. Ini ada dengan cara kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil yang paling banyak digunakan dibandingkan metode lainnya. Nah, dari metode kuadrat terkecil ini ada rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Dengan keterangan Y aksin sama dengan nilai ramalan, X sama dengan periode runtutan waktu, A sama dengan intercept, dan B sama dengan slope. Nah, di sini ada untuk mencari A dan B dapat dipakai persamaan normal sebagai berikut. Sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Lalu yang kedua ada sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Nah, jika sigma X sama dengan 0, maka persamaan di atas dapat disenarkan menjadi, untuk poin A kita bisa mencari menggunakan A sama dengan sigma Y per N, dan untuk B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X kuadrat. Nah, di sini ada sebuah contoh. Disajikan data dalam tabel mengenai perkembangan harga telur potong di kota Sukabumi dari tahun 2000 sampai 2006. Dari tabel tersebut hitung garis trennya dan ramalkan harga telur per kilogramnya pada tahun 2010. Nah, di sini untuk poin X ini bisa kita cari nilai tengahnya. Untuk jika tabelnya ganjil, maka untuk angka di tengahnya kita kasih nilai 0 dan kenaikannya kita kasih min, dan untuk ke bawahnya kita kasih plus.
Namun jika datanya genap, kita tidak usah pakai nilai nol langsung. Jadi langsung saja 1, 2, 3 untuk bawah dan -1, -2, -3 untuk data sebelumnya. Nah, untuk X kuadrat kita tinggal mengkuadratkan poin X. Dan untuk poin X Y ini kita tinggal mengkalikan poin X dengan poin Y. Poinnya itu adalah data dari data yang digunakan. Untuk jumlah itu sama dengan sigma dari masing-masing variabel. Nah, untuk penghitungannya, tabel di atas terlihat bahwa sigma X sama dengan 0, sehingga bisa dipakai rumus A dan B yang masing-masing nilainya A sama dengan sigma Y per N sama dengan 197 dibagi 7 sama dengan 28,1. Untuk yang B itu ada sigma XY dibagi sigma X kuadrat sama dengan 177 dibagi 28 sama dengan 66,3. Nah, untuk sigma Y-nya bisa dilihat 197, sigma X kuadratnya bisa dilihat 128, dan sigma X-nya bisa dilihat 177. Lalu persamaan garis tren yang didapat sama dengan Y aksen sama dengan 28,1 ditambah 6,3 X. Lalu untuk menjawab yang poin B, Y aksen sama dengan 28,1 ditambah 6,3 X. Nah, untuk nilai X-nya ini kita gunakan poin X di tahun 2010. Dikarenakan dari 2006 poin X-nya sama dengan 3, maka di 2007 poin X-nya sama dengan 4, 2008 poin X-nya 5, 2009 poin X-nya 6, dan di 2010 poin X-nya maka sama dengan 7. Tinggal ditambah ke bawah gitu. Nah, kita tinggal masukkan jadi 28,1 ditambah 6,3 dikali 7 sama dengan 68,1 ditambah 44,1 sama dengan 72,2, yang berarti bahwa tahun 2010 harga telur per kilogramnya adalah 72,2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rio atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya adalah distribusi Gauss atau distribusi normal. Distribusi Gauss merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi peubah acak kontinu. Kurvanya disebut kurva normal. Nah, di samping sini sudah ada grafik kurva normalnya, yaitu di tengah-tengahnya itu sudah ada titiknya yang saya akan jelaskan. Di sini ada 3 titik, yaitu di tengah-tengahnya itu ditandakan sebagai titik tengah adalah gambar mean. Nah, untuk di samping kiri dan kanannya itu adalah titik simpangan baku. Jadi di antara mean ini di sisi kanan dan sisi kiri adalah sisi simpangan baku. Nah, untuk gas putus-putus itu menunjukkan simpangan baku kiri dan kanan seperti yang sudah saya jelaskan, dan kurvanya berbentuk lonceng simetris seperti pada digambar. Untuk di tengah-tengah di ujung-ujungnya itu ujung kurva ini dia berbentuk lonceng simetris. Boleh di next. Selanjutnya, sifat-sifat distribusi normal. Yang pertama, sifat distribusi normal itu berbentuk simetris karena syarat utama distribusi normal itu kurvanya harus berbentuk simetris. Distribusi normal disimetris terhadap nilai rata-rata mean. Mean artinya bentuk kurva sebelah kiri dan kanan rata-rata adalah cermin satu sama lain seperti gambar tadi. Nah, yang kedua, mean, median, modus. Dalam distribusi normal, nilai rata-rata mean, median, dan modus adalah sama dan terletak di tengah-tengah kurva. Jadi, kurva normal itu nilai mean, median, modusnya itu nilainya tetap sama walaupun dia rumusnya beda. Untuk yang ketiga, distribusi berbentuk lonceng. Kurva distribusi normal membentuk lonceng sempurna melandai di kedua ujung seperti gambar di tadi. Untuk yang keempat, sebagian besar data berada di dekat rata-rata. Nilai-nilai observasi terkonsentrasi mean, nilai-nilai yang ekstrim jauh dari mean semakin jarang. Untuk yang kelima, luas total di bawah kurva sama dengan 1. Itu probabilitas total seluruh distribusi normal adalah 1 atau 100%. Berarti next. Selanjutnya, di sini ada bentuk distribusi normal ditentukan oleh nilai rata-rata dan simpangan baku. Di sini sudah ada 3 gambar yang saya akan jelaskan. Untuk gambar pertama, kita bisa lihat ya, ini ada angka 1 sama 2. Nah, angka 1 ini simpangan baku ya. Simpangan bakunya itu lebih besar dibandingkan simpangan baku yang kedua. Itu artinya semakin besar nilai simpangan bakunya, gambar kurva grafiknya itu akan semakin rendah atau semakin melandai. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini dia kurvanya sama ya, grafiknya dia sama dan berbentuk simetris. Gambar yang ketiga, pada angka nomor 1 dia kurvanya lebih rendah dibandingkan kurva yang kedua.
Itu artinya semakin simpangan bakunya rendah, kurvanya semakin tinggi atau semakin lancip. Nah, bisa kita simpulkan, semakin besar nilai simpangan baku, maka kurva akan semakin landai atau rendah, atau bisa disebut dengan platik-kurtik, dan semakin kecil nilai simpangan baku, maka kurva akan semakin tinggi atau semakin melancip, atau bisa juga disebut dengan leptokurtik. Ready next? Baik, yang selanjutnya ada luas di bawah kurva normal dan probabilitas atau peluangnya. Nah, di sini ada probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. Bisa kita lihat di sini, X lebih besar dibandingkan X1 dan X lebih kecil dibandingkan X2. Selanjutnya, luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Nah, di samping sini sudah ada grafiknya, grafik kurva normal yang di bawahnya sudah ada X1, mean dan X2. Jadi untuk X1 itu yang sudah diarsir, meannya ada di tengah-tengah dan X2-nya ada di sebelah kanan yang sudah diarsir. Nah, jadi bisa disimpulin X1 di antara meannya di antara X1 dan X2. Ready next. Nah, selanjutnya, kurva perhitungan integralnya itu sangat sulit, maka disusunlah tabel nilai rapat probabilitas. Akan tetapi, karena nilai rapat probabilitasnya tergantung pada nilai rataan dan simpangan baku, maka tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai rataan dan simpangan baku. Jadi, untuk materi kurva normal ini, terkadang kita menghitung sebuah soalnya menggunakan interpolasi, yang dimana interpolasi itu adalah data-data yang sudah kita ketahui nilainya dan kita mengerjakan dari data-data tersebut. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 0,2. Nah, di sini sudah ada grafik dan tabelnya. Nah, untuk gambar biru ini, warna biru ini yang sudah diarsir itu bagaikan dari 0 sampai ke 0,52 itu gambar yang diarsir itu nilainya 0 sampai 0,52. Jadi gimana kita cara mengerjakannya? Pertama-tama kita mencari dulu Z-nya. Nah, Z-nya itu nilai angkanya itu 2. Kita nyarinya 0,5. Jadi untuk mencari Z-nya itu kita ke bawah, untuk mencari 2-nya itu kita ke kanan. Jadi kita mencari nilai 0,5-nya dulu dari 0,0 turun ke 0,5, yaitu kita tarik ke angka 2. Angka 2-nya itu nilainya 0,1985. Nah, boleh di next. Nah, kalau misalkan kita udah menemukan nilai 0,52-nya, kita jadi tahu berapa nilai 0,5-nya 0,52-nya itu adalah 0,9885. Jadi untuk mencari nilai Z sampai nilai 0 sampai nilai Z sampai 0,52 itu kita cuman cari nilai Z-nya ke bawah sama cari nilai 2-nya ke kanan. Jadi segampang itu untuk mencari luas daerah kurva normal. Boleh di next. Selanjutnya, luas kurva normal baku di ekor. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Untuk menghitung daerah kurva normal baku yang berada di ekor atau paling ujung sebagaimana gambar di bawah, maka P lebih besar Z dapat dihitung dengan cara 0,5 dikurangi nilai antara 0 hingga 1,81. Nah, kita disuruh menghitung P lebih besar 1,81. Di sini sudah ada gambarnya, udah ada grafik kurva normal dan ada tabelnya. Sebenarnya untuk mengerjakan soal ini hampir sama dengan soal yang tadi, tapi bedanya kalau yang ini kita mengurangi angkanya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Di sini sudah ada grafiknya. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan konsep mengasumsi grafiknya dibagi menjadi dua, seperti yang sudah saya presentasikan pada minggu lalu. Jadi grafiknya itu kita bagi dua
untuk mencari nilai 0,5-nya. Jadi kalau kita sudah bagi dua, taruh 0,5-nya di atas grafik. Nah, untuk 0,5-nya itu sebagai luas daerah. Nah, jadi untuk gambar yang udah diarsir ini itu sudah mempunyai nilai 1,81. Nah, untuk gambar yang belum diarsir itu kita harus mencari nilainya. Bagaimana kita mencari nilai itu? Jadi kita mencari seperti soal yang di tadi dari Z sampai 1,81. Jadi kita untuk mencari 1,81-nya seperti tadi dari 0 sampai 1,8 yaitu nilainya 0,4564. Nah, tinggal kita kurangin aja berarti untuk nilai 1,81-nya itu 0,4564 dikurang dengan 0,5 yang di luas daerahnya. Jadi 0,5 dikurang 0,4564 itu hasilnya 0,0436. Boleh di next? Baik, ini seperti tadi soalnya beda angkanya aja, tentukan peluang bahwa Z lebih besar daripada 1,61. Nah, di sini sudah ada luas daerahnya yaitu 0,5. Untuk gambar yang sudah diarsir sudah ada nilainya yaitu 1,61. Bagaimana kita mencari 0,5-nya ini yang belum diarsir seperti tadi, kita mencari Z 1,6-nya dulu. Untuk nilai Z 1,6-nya itu adalah 0,4345 ya. Selanjutnya dikurang dengan 0,5 sebagai luas daerahnya. Jadi untuk 0,5 dikurang 0,4345 itu hasilnya 0,0655. Boleh di next? Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut di sini saya bakal jelasin perbedaan uji normalitas dan homogenitas. Dalam dunia statistika, terdapat dua jenis uji yang sering digunakan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Meskipun sering digunakan bersamaan, keduanya adalah uji yang berbeda. Namun, banyak mahasiswa atau peneliti pemula yang salah kaprah dan mengira bahwa keduanya adalah uji yang sama, hanya berbeda dengan istilah. Bisa di next. Oke, uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk memastikan data yang dikumpul berdistribusi normal atau diambil dari populasi data normal. Distribusi sebaran data yang seimbang, yakni sebagian besar data mendekati mean atau nilai rata-rata. Setelah kita tahu bahwa uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data berasal dari distribusi normal, penting juga untuk kita memahami mengapa distribusi normal itu penting. Distribusi normal menjadi dasar dari banyak uji statis parametrik seperti uji T, ANOVA, atau regresasi linear. Jika data tidak dapat berdistribusi normal, maka hasil analisis bisa menyesatkan atau tidak akurat. Dalam kasus seperti ini, kita mungkin perlu menggunakan uji non-parametrik sebagai alternatif. Boleh di next? Nah, kalau jumlah data atau sampel kita kurang dari 50, maka kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Dan jika sampel kita lebih besar daripada data di atas 50, maka bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau nilai signifikasi lebih dari 0,05 berarti data kita berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, jika nilai kita kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ini jadi acuan penting saat kita ingin melanjutkan ke uji statistika. Bisa di next? Indikasi uji normalitas. Nah, uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris, misalnya uji regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independent test, uji Peretti test, dan berbagai uji lainnya, baik analisis multivarian ataupun univarian. Bisa di next. Contoh uji normalitas. Banyak sekali teknik atau metode perhitungannya, antara lain uji Kolmogorov, Smirnov, uji Lefors, uji Shapiro-Wilk, uji Shapiro-Francia, uji Anderson-Darling, uji Rien-Jonier, uji Jarkubera, uji Squenis-Cortosis, PP-plot QQ, QQ-plot, Datran QQ-plot. Bisa di next.
Oke, di sini aku ambil contoh yang bisa teman-teman lihat di sini. Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali dan hasil pengamatan frekuensinya muncul tiap sisi adalah sebagai berikut. Sisi dadu pertama yaitu sebanyak 15 kali, sisi dadu kedua 20 kali, ketiga 18 kali, keempat 17 kali, kelima kelima 25 kali, keenam 25 kali. Totalnya itu sebanyak 120 kali. Bisa di next. Nah, karena fair, maka peluang tiap sisinya yaitu 1/6 dengan jumlah lemparan 120. Kita masukin dulu rumusnya teman-teman. Di sini E sama dengan 1/6 kali 120. 1/6 itu 6-nya itu dapat dari banyak sisinya ya. Sisinya kan tadi ada 6, yaitu 1/6 dikali 120 sama dengan 20 untuk tiap sisi. Bisa di next. Nah, setelah itu kita masukin rumusnya lagi yaitu O dikurang E dan O dikurang E kuadrat dibagi E. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya 15 dikurang 20 itu sama dengan min 5, 20 dikurang 20 sama dengan 0, 18 dikurang 20 sama dengan min 2, 17 dikurang 20 sama dengan min 3, 25 dikurang 20 sama dengan plus 5, 25 dikurang 20 sama dengan plus 5. Nah, di sini kita juga masukin hasilnya 1,25, 0,0. Setelah itu kita jumlahin dan mendapatkan hasil di 4,40. Bisa di next. Nah, setelah itu kita mencari DF-nya dengan rumus K dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. 6 itu dari jumlah yang sisinya tadi ya teman-teman. Untuk A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 5. Nah, nilai C kuadrat kritis dari tabel adalah sekitar 11,07. Bisa di next. Nah, di sini ada tabelnya. Tadi kan 0,05, terus DF-nya 5. Kita bisa lihat di sini bisa mendapatkan 11,07. Karena X hitung 4,40 dan X tabel tadi 11,07, jadi 4,40 itu lebih kecil daripada 11,07. X hitung itu lebih kecil daripada X tabel. Bisa di next. Jadi kesimpulannya itu kita gagal tolak H0. Tidak cukup bukti bahwa dadu tidak fair. Dadu dapat dianggap fair berdasarkan data ini. Hasil uji kuadrat menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi yang diamati dengan distribusi yang diharapkan. Artinya, data distribusi hasil lemparan dadu dapat dianggap normal, dalam arti seragam atau fair untuk dadu. Bisa di next. Nah, mengapa tadi dapat dianggap normal? Karena nilai C kuadrat lebih kecil dari angka tabel. Nah, jadi artinya dadu bisa dianggap fair, teman-teman. Namun, kecuali jika C kuadrat lebih besar dari angka tabel, artinya dadu mungkin tidak fair. Jadi, dadu dianggap fair karena nilai C kuadrat lebih kecil daripada angka tabel. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas menjelaskan sekumpulan data yang diukur berasal dari populasi yang homogen atau sama. Uji homogenitas digunakan untuk mengecek apakah data yang berasal dari kelompok yang memiliki kesamaan varian. Artinya kita ingin tahu apakah penyebaran data antara kelompok seragam atau tidak berbeda secara signifikasi. Bisa di next. Nah, dalam uji homogenitas ada dua jenis tes yang biasa kita gunakan, yaitu Levenes test digunakan untuk mengecek apakah dua kelompok data punya varians yang berbeda atau tidak. Ini cocok kalau kita hanya membandingkan antara dua kelompok. Nah, yang kedua itu ada Bartlett test. Digunakan kalau kita membandingkan lebih dari dua kelompok data. Tes ini juga melihat apakah varians antara kelompok sama atau berbeda. Bisa di next.
Nah, indikasi uji homogenitas. Uji homogenitas berbeda dengan uji normalitas. Meskipun sama-sama digunakan sebagai syarat dalam uji parametris, letak perbedaannya adalah jika uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu diinginkan. Nah, cara menentukan hasilnya adalah kalau nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data dianggap homogen atau sama. Tapi jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka data tidak homogen atau variansinya berbeda. Bisa di next. Contoh uji homogenitas, banyak juga teknik atau metode perhitungannya yang populer. Yang tadi saya jelaskan yaitu ada uji Levin test, Fisher-V, dan Bartlett test. Uji homogenitas kalau diartikan secara mudahnya adalah uji yang nilainya apakah ada perbedaan varians antara kedua kelompok atau lebih. Boleh di next? Nah, di sini aku mau ngasih contoh soal, yaitu kan tadi ada dua perbedaan ya. Nah, seorang guru ingin membandingkan hasil ujian dua kelas, kelas X dan kelas Y. Sebelum melakukan uji T, perlu diuji apakah varians kedua kelas homogen atau tidak. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kelas X dengan nilai 60, 65, 70, 75, dan 80. Dan kelas Y ada 70, 75, 80, 85, dan 90. Di sini ada keseluruhan ada 5 nilai ya, teman-teman. Boleh di next? Nah, yang tadi itu kita hitung dulu. Kelas X kan tadi 60, 65, 70, 75, 80. Itu dijumlahin semua. Setelah itu kita bagi sesuai dengan keseluruhannya. Tadi keseluruhannya itu 5. Jadi 350 dibagi 5 sama dengan 70. Nah, selanjutnya kelas Y juga sama seperti tadi yang di atas. 70, 75, 80, 85, 90 itu kita jumlahin semua dan kita bagi keseluruhannya, yaitu 400 dibagi 5 sama dengan 80. Boleh di next? Oke, di sini kita masukin lagi rumusnya yaitu S kuadrat X. Nah, tadi kan udah dapet ya di kelas X itu tadi 70 dan di kelas Y itu 80. Nah, kita masukin lagi tadi nilainya itu yang pertama 60 dikurang 70 akar kuadrat ditambah 65 dikurang 70 akar kuadrat sampai dengan nilai terakhir yaitu 80 dikurang 70 akar kuadrat. Setelah itu semuanya kita jumlahin mendapatkan hasil 250 dibagi 4 yaitu 62,5. Nah, 4 itu dapat dari mana? Dari N dikurang 1. N-nya itu kan nilai keseluruhan yang tadi ya. Ya, nilai keseluruhan yang tadi itu ada 5. Nah, jadi 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Nah, di kelas Y juga sama. Tadi kan mendapatkan hasil terakhir itu di 80. Jadi 70 dikurang 80 akar kuadrat, 75 dikurang 80 akar kuadrat, sampai di 90 dikurang 80 akar kuadrat. Setelah itu kita jumlahin lagi, mendapatkan hasil 250 dibagi 4 sama dengan 62,5 juga. Bisa di next? Oke, kita masukin rumusnya lagi, yaitu F sama dengan S2 besar dibagi S2 kecil. Nah, 62,5 dibagi 62,5 hasilnya 1. Next. Nah, oke, di sini tadi kan derajat bebas pembilang DF1-nya itu hasilnya 4, DF2-nya juga 4, dan taraf signifikasi A-nya itu sama dengan 0,05 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, F tabel sama dengan DF1 sama dengan 4, DF2 sama dengan 4, dan A-nya itu 0,05 mendapatkan di 6,39. Nah, 6,39 itu dapat dari mana? Dapat dari tabel. Bisa di next. Nah, teman-teman bisa dilihat nilainya itu kan DF1-nya itu 4 ya, dan DF2-nya 4. Nah, kita ambil di titik tengahnya itu mendapatkan nilai 6,39. Next. Nah, tadi diketahui F hitung yang tadi sudah kita cari yaitu sama dengan 1 dan F tabelnya tadi 6,39. Jadi F hitung lebih kecil daripada F tabel. 1 lebih kecil daripada 6,39. Next. Nah, kesimpulannya itu kita gagal menolak H0, artinya tidak ada perbedaan varians yang signifikasi antara kedua kelas. Nah, kesimpulan akhirnya itu varians data antara kelas X dan kelas Y adalah homogen atau sama. Artinya data memenuhi syarat untuk dilakukan uji T. Yang tadi sudah saya jelaskan,
Yang F hitung itu harus lebih kecil daripada F tabel. Seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa di next. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, sekiranya sekian pemaparan dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.